Kelompok militer Houthi Yaman kembali beraksi menggempur wilayah Israel. Houthi tidak memberi ampun Zionis dengan membombardir Bandara Internasional Ben Gurion pada Rabu 16 Juli. Mereka menggunakan rudal balistik dan sebuah drone untuk memporak-porandakan bandara milik Israel itu. Juru bicara Houthi Yaman Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Yahya Saree menegaskan pihaknya menggunakan rudal balistik Zulfikar yang memiliki hulu ledak tinggi. Menurutnya, operasi tersebut merupakan bagian dari solidaritas terhadap rakyat Palestina. Di sisi lain, militer Israel mengatakan bahwa sirine peringatan dibunyikan sesaat setelah Houthi menembakkan rudalnya. Menurut militer Israel, pihaknya berhasil mencegat rudal dari Yaman itu. Adapun sejak konflik di Gaza pecah, Houthi Yaman konsisten melancarkan serangan menggempur wilayah Israel. Houthi berulang kali membombardir Israel dengan meluncurkan rudal dan drone ke wilayah Zionis. Houthi bahkan turut menenggelamkan kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel di Laut Merah. Presiden interim Suriah Ahmed al-Shara merespon serangan militer Israel yang membombardir istana negaranya. Shara mengecam keras aksi militer Israel itu pada Kamis 17 Juli 2025. Ia mengutuk militer Israel atau IDF sebagai biang kekacauan. Meski begitu, Shara menegaskan bahwa Suriah tidak takut perang dengan Israel. Ia bakal menghadapi tantangan dan mengutamakan keselamatan rakyat Suriah. Shara mengatakan rakyat Suriah siap berperang jika martabat mereka terancam. Ia juga menuduh bahwa Israel telah melakukan penargetan skala besar terhadap fasilitas sipil dan pemerintah Suriah. Menurutnya, Israel telah mendorong masalah menjadi eskalasi dengan skala besar. Shara berjanji mereka yang berada di balik kekerasan terhadap minoritas Druze yang mendorong Israel campur tangan bakal dimintai pertanggungjawaban. Adapun sebelumnya bentrokan pecah antara milisi Druze dan suku Badui yang dipicu aksi penculikan dan serangan balasan. Saat pemerintah turun tangan, justru terjadi bentrokan langsung antara militer Suriah dan kelompok Druze. Bahkan disebut-sebut ada warga sipil yang ikut menjadi korban. Israel lantas ikut campur dengan meluncurkan serangannya ke Damaskus, ibu kota Suriah. Israel membombardir istana negara Suriah dengan serangan udara yang dahsyat. Militer Israel menyerang gereja keluarga Kudus, satu-satunya gereja Katolik di jalur Gaza. Serangan yang dilakukan pada Kamis 17 Juli itu menewaskan 3 orang dan 9 lainnya luka-luka. Israel menembakkan bom dari tank militer hingga memicu ledakan yang menghantam bagian atap gereja. Serangan itu menyebabkan gedung gereja roboh ke seluruh halaman. Seorang warga bernama Sadi Abu Dawud mengatakan suasana mencekam terjadi saat bom Israel menghantam gereja. Ia mengatakan bahwa semua orang terkejut dengan serangan tersebut. Terkait serangan itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump murka langsung mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Trump disebut langsung menelepon Netanyahu setelah Israel menyerang gereja Katolik hingga menewaskan warga sipil. Namun dalam percakapan itu, Netanyahu mengaku bahwa pengeboman tersebut bukanlah suatu kesengajaan. Netanyahu mengaku sangat menyesalkan peristiwa amunisi nyasar itu. Dua sumber intelijen Amerika Serikat mengungkap kondisi Presiden Iran Masoud Pezeshkian saat lokasi rapatnya diserang Israel. Intelijen yang tak mau disebutkan namanya itu mengatakan bahwa Presiden Pezeshkian diserang Israel saat menghadiri pertemuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Lokasi rapat yang dihadiri para pejabat tinggi Iran itu berada di bawah tanah. Menurut laporan The Times of Israel pada Jumat 18 Juli, Pezeshkian disebut terluka dalam serangan itu. Pezeshkian disebut mengalami cedera di bagian kaki saat melarikan diri. Dua sumber intelijen Amerika Serikat itu mengatakan bahwa Israel membombardir lokasi Presiden Iran dengan 6 rudal. 6 rudal itu menghantam titik akses dan masuk gedung.
Tujuannya agar mencegah udara masuk ke dalam ruangan rapat yang berada di bawah tanah itu. Meskipun aliran listrik padam setelah dibom Israel, beruntung para pejabat Iran itu berhasil menyelamatkan diri. Mereka kabur melalui pintu darurat yang disediakan dalam gedung tersebut. Meski begitu, dua sumber intelijen Amerika Serikat itu mengaku belum mengetahui apakah serangan itu menargetkan Presiden Iran atau tidak. Pemerintah Cina merespon serangan yang dilakukan Israel terhadap istana negara Suriah di Damaskus. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Lian Jian mengatakan bahwa negaranya mengecam keras serangan Israel terhadap Suriah. Cina mendesak agar Israel menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Suriah. Pernyataan tegas itu disampaikan Lin Jian pada Kamis 17 Juli 2025. Cina mengingatkan bahwa eskalasi di Timur Tengah dapat terus memanas akibat operasi militer Israel atau IDF. Oleh karena itu, Cina menyarankan agar seluruh pihak bisa menahan diri. Adapun serangan Israel di Damaskus itu terjadi pada Selasa 15 Juli kemarin. Israel menggempur kompleks Istana Negara Suriah hingga bangunan tersebut mengalami kerusakan parah. Israel mengklaim serangan itu dilakukan demi melindungi komunitas Druze di Suriah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.